Situasi di perbatasan Rusia dan Ukraina semakin memanas, dan kali ini, ketegangan itu melibatkan negara NATO secara langsung. Setelah Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Ukraina, Polandia, yang merupakan anggota NATO, segera mengambil tindakan. Mereka mengerahkan jet tempur militer, menyiagakan sistem pertahanan udara, dan menyatakan kesiapan tempur. Ini adalah momen kritis. Apakah pengerahan jet tempur ini akan menjadi pemicu eskalasi yang lebih besar? Mengapa Rusia melakukan serangan di dekat perbatasan Polandia? Dan apa peran NATO dalam situasi ini? Mari kita selami. Pada Sabtu 20 September pagi, Rusia melancarkan serangan udara masif terhadap Ukraina. Serangan ini sangat dekat dengan perbatasan barat Polandia. Mengutip pernyataan resmi dari militer Polandia di X, karena aktivitas penerbangan jarak jauh Rusia yang sedang melancarkan serangan di wilayah Ukraina, Polandia dan sekutu mulai beroperasi di wilayah udara kami. Respons Polandia sangat cepat dan terkoordinasi. Mereka mengerahkan jet tempur yang bertugas, dan mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara berbasis darat serta pengintaian radiolokasi telah mencapai tingkat kesiapan maksimum. Ini adalah tindakan yang signifikan. Dengan menaikkan tingkat kesiapan, Polandia menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk bertindak jika kedaulatan wilayahnya dilanggar. Serangan Rusia kali ini bukan serangan biasa. Menurut laporan, Moskow meluncurkan total 579 pesawat nirawak dan berbagai jenis drone lainnya, serta 8 rudal balistik dan 32 rudal jelajah ke Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyebut serangan ini sebagai strategi yang disengaja untuk meneror warga sipil dan menghancurkan infrastruktur vital. Zelensky menegaskan bahwa respons internasional yang kuat sangat diperlukan untuk menghentikan agresi ini. Serangan masif ini menunjukkan bahwa Rusia terus meningkatkan intensitas dan skala serangan mereka. Ketegangan antara Rusia dan NATO sudah meningkat beberapa hari sebelum serangan ini. Beberapa jam sebelum insiden di perbatasan Polandia, aliansi NATO telah mencegat 3 jet tempur MiG-31 Rusia di wilayah udara Estonia. Kementerian Luar Negeri Estonia melaporkan bahwa jet-jet Rusia tersebut memasuki wilayah udara mereka di atas Teluk Finlandia tanpa izin dan berada di sana selama total 12 menit. NATO mengecam pelanggaran ini dan menyebutnya sebagai perilaku yang sangat berbahaya. Rusia, seperti biasa, membantah tuduhan tersebut. Mereka bersikeras bahwa penerbangan itu dilakukan sesuai dengan aturan internasional yang ketat dan tanpa melanggar batas-batas negara lain. Insiden ini bukan yang pertama. Awal bulan ini, jet tempur NATO bahkan sudah menembak jatuh sejumlah pesawat tak berawak Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia selama serangan di Ukraina. Operasi ini menandai pertama kalinya NATO melepaskan tembakan sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa toleransi NATO terhadap pelanggaran wilayah udaranya semakin menipis. Dengan pengerahan jet tempur dan sistem pertahanan udara, Polandia dan sekutunya mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Rusia, bahwa mereka siap untuk membela diri. Jadi, teman-teman, itulah gambaran dari situasi yang sangat tegang di perbatasan Rusia dan Ukraina. Pengerahan jet tempur oleh Polandia, ditambah dengan insiden pelanggaran wilayah udara dan penembakan drone sebelumnya, menunjukkan bahwa ketegangan di antara NATO dan Rusia semakin mendekati titik didih. Apakah pengerahan jet tempur ini akan mencegah serangan Rusia berikutnya di perbatasan? Atau justru memprovokasi respons yang tidak terduga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.